Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi yaitu bagaimana caranya mengatur sesi untuk gladi bersih dan pelaksanaan ANBK tahun 2021. Nah, sebelum itu silakan untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini. Dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan selalu mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, langsung saja rekan-rekan ya. Di sini kita akan mengecek bagaimana caranya untuk pengaturan sesi ya untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Jadi secara umum saja ya. Nah, di sini saya sudah langsung akses browser. Kita akses browser. Kita lihat dulu dari pos AN rekan-rekannya. Jadi rekan-rekannya sudah mendapatkan salinan pos AN. Nah, ini untuk tahun 2021 untuk pelaksanaan ANBK. Nah, kita lihat di sini informasinya bahwa untuk pengaturan gladi, nah ini pertama untuk jenjang SMP ya. Kalau SMA ini dari tanggal 6 sampai 9 September untuk pelaksanaannya. Sedangkan untuk SMP itu pelaksanaannya nanti untuk gladi bersih adalah 13 dan 16 September. Tetapi nanti untuk pengaturannya sekali itu untuk SMP itu adalah tanggal 6 ya, batas akhirnya ya, deadline-nya untuk pengaturan komputer proktor, kemudian perubahan verbal TIK, dan untuk pengaturan sesi seperti itu. Ya, jadi ini ya, nanti rekan-rekan silakan bisa cek di halaman terakhir untuk di pos ANBK tahun 2021. Oke. Nah, sekarang kita langsung akses web ANBK. Nah, ini saya sudah login di web ANBK, rekan-rekan ya. Nah, ini ya, nanti ya, pengaturannya semua ada di sini. Nanti di web ANBK untuk pengaturan sesi udah komputer proktor. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pembagiannya seperti apa. Jadi untuk sesi dalam gladi bersih dan pelaksanaan ANBK ini yang bisa diingat adalah untuk rekan-rekan bahwa dalam pengaturan sesi untuk SD dan SMP dan SMA itu berbeda ya. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama rekan-rekan silahkan login dulu, kemudian rekan-rekan bisa mengecek di biodata siswa. Kita lihat ya, apakah sudah masuk data dari siswa tersebut. Nah, ini ya, di data biodata ini, biodata siswa di menu biodata pada web ANBK. Nah, apakah sudah masuk? Jika belum, silakan tarik data dari BioAN. Nah, ini di langkah yang kedua. Oke, kalau yang masih kosong ya. Nah, ini di bawah ini adalah jumlah siswanya. Nanti di sini ada username, kemudian profil dari peserta ANBK. Berikutnya, yang langkah dilakukan adalah setelah mengecek biodata siswa, rekan-rekan mengatur data komputer proktor. Nah, nanti data komputer proktor ini rekan-rekan sesuaikan dengan data di perval TIK pada data sekolah. Nah, nanti lihat di data infrastruktur ya, karena nanti ini berpengaruh juga dalam pengaturan komputer proktor seperti itu. Jangan sampai nanti komputer proktor di data sekolah di infrastruktur itu keterangannya 0. Nah, silakan langsung lakukan perubahan data perval TIK dengan langsung menghubungi atau konfirmasi ke operator provinsi untuk SMA, kemudian SD, SMP, dan kesetaraan di operator kabupaten. Oke, nah ini di menu asesmen nasional kita pilih komputer proktor. Jadi langkah berikutnya setelah mengecek biodata siswa, datanya sudah masuk, kita langsung masuk ke pengaturan data komputer proktor. Nah, ini ya cara menambahkannya, kita tambahkan, kemudian ini kliennya, karena satu komputer proktor itu maksimal itu adalah 15 klien rekan-rekan ya. Jadi meskipun 45, jadi untuk sesinya itu adalah 15 untuk SMP. Sedangkan untuk SD nanti minimal di sekolah itu memiliki 5 komputer klien dan 1 komputer proktor seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kita tambahkan jumlah kliennya, ini khusus SMP ya. Jadi 15, SMA juga sama, kemudian 1 ruang, kemudian diberikan nama ruang. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini nanti di bawahnya. Setelah selesai itu oke, ini ada nanti ID, kemudian nama sekolah, kemudian jumlah klien sudah ada, nama ruang, nama password, kemudian nama ruangannya. Nah, nanti untuk password ini akan muncul ketika pelaksanaan gladi bersih dan pelaksanaan ANBK. Ya. Nah, nanti ID dan password ini kita akan gunakan untuk login CBT Things pada aplikasi Proctor Browser.
Nah, jadi rekan-rekan yang sudah melaksanakan simulasi sebelumnya mungkin sudah paham ini ya caranya ya. Nah, kemudian untuk pengaturan sesi, kita lanjut masuk lagi ke menu asesmen nasional, kemudian pengaturan sesi. Nah, kemudian kita pilih di sini karena kita sudah memilih ID Proctor. Ingat, ID Proctor harus diatur dulu. Nah, nanti akan muncul di sini ID Proctor, kemudian gelombang, kemudian sesi hari ke-1 dan kedua. Jadi dalam satu gelombang pelaksanaan ANBK itu terdiri dari 2 hari. Ya, 1 hari untuk literasi, kemudian hari kedua itu untuk numerisasi ya. Nah, nanti kan ada kuesionernya lagi. Nah, jika sudah, kita lihat keterangan status sampling ini adalah peserta utamanya, nanti cadangan lain untuk keterangannya ya. Statusnya, jadi sampling ini adalah utama, peserta utama, nanti cadangan ada keterangan status cadangan. Nah, jika sudah mengatur di sini, nanti kita tinggal simpan. Nah, ini sudah lengkap ya caranya. Baik. Nah, kemudian untuk pengaturannya, jadi dalam satu ruang itu, misalnya rekan-rekan di sekolah ada satu ruang yang digunakan untuk tempat pelaksanaan ANBK. Nah, kita siapkan ini yang khusus untuk yang full online. Oke. Nah, ini satu komputer Proctor, kemudian tentunya ada jaringan internet dan ada 15 komputer klien ya. Nah, ini untuk yang pengaturan SMP. Untuk SD itu minimal adalah 5 komputer klien ya. Dan untuk koneksi yang full online itu bisa menggunakan LAN, jadi ke Proctor juga terkoneksi ke internet dan kliennya juga terkoneksi ke internet seperti itu. Nah, sekarang untuk ANBK SMP itu dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 16 September 2021. Ya, di mana dalam pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 gelombang. Ya. Kemudian di setiap gelombang itu ada 3 sesi. Jadi gelombang pertama, jadi setiap gelombang itu dilaksanakan 2 hari ya, yaitu tanggal 13 sampai 14 September. Gelombang kedua tanggal 15 sampai 16 September 2021. Ingat untuk jumlah sesi nanti untuk di pengaturan, untuk SMP dan SMA itu 1 hari pelaksanaan ANBK itu ada 3 sesi. Sedangkan untuk SD hanya ada 2 sesi, mohon diingat. Baik. Selanjutnya pengaturan sesi. Nah, ini saya berikan simulasi untuk pengaturan sesi yang sekolah mandiri ya, yang tidak ditumpangi. Jadi jumlah peserta untuk SMP dan SMA itu kan sebanyak 50 siswa, di mana peserta utama yang keterangan sampling tadi ya, itu 45 siswa, cadangan 5, jumlah sesi 3 sesi, jumlah komputer Proctornya 1 unit, kliennya 15 unit, jumlah gelombangnya 1 gelombang atau batch. Nah, setiap pelaksanaan ANBK 1 gelombang terdiri dari 2 hari pelaksanaan. Nah, jika kita bagi ya, jadi bagi rekan-rekan yang hanya menggunakan 1 ruang, 1 komputer Proctor dan 15 klien, itu bisa dibagi seperti ini. Jadi dalam per sesi, jadi sesi 1 itu jumlah siswanya adalah 15, gelombangnya sama, misalnya gelombang 1, kemudian ID Proctornya juga sama dari sesi 1 sampai 3. Nah, kemudian untuk sesi pada hari pertama dan kedua, nah ini kita samakan saja ya. Jadi untuk yang sesi 1 hari pertama itu sesi 1, hari kedua sesi 1. Begitu juga untuk sesi 2. Jumlah siswanya juga 15, kemudian gelombangnya sama, gelombangnya. Oke, kemudian ID Proctornya juga sama. Kemudian hari pertama itu adalah sesi 2, hari kedua juga sesi 2. Kemudian sesi ketiga 15 siswa lagi yang terakhir. Nah, itu gelombangnya juga sama, ID-nya juga sama, dan sesinya juga sesi 3 hari pertama dan kedua. Sehingga kalau di total ini 45 siswa dan 1 gelombang dan 1 ruang untuk ID Proctornya ya, 1 ID Proctor dan 1 ruang, dan dilaksanakan selama 3 sesi. Ya, ini sudah saya berikan catatan bahwa dalam pelaksanaan ANBK dalam 1 gelombang atau batch itu terdiri dari 2 hari pelaksanaan, yaitu 1 hari yang hari pertama adalah literasi dan hari kedua adalah numerisasi. Nah, ini untuk yang SMP. Kemudian untuk yang catatan untuk yang sekolah penggerak itu kan siswanya adalah kelas 7 dan kelas 8. Jadi rekan-rekan yang sebagai Proctor di sekolah penggerak bisa atur bahwa di gelombang 1 itu adalah kelas 7 dengan pembagiannya seperti ini, kemudian di gelombang kedua itu adalah pelaksananya untuk kelas 8 ya, jadi pas 2 gelombang untuk yang sekolah penggerak. Nah, kemudian ini untuk SD. Jadi SD seperti ini ya. Jumlah pesertanya 35, kemudian utamanya adalah 30, peserta cadangannya 5, jumlah sesinya ingat untuk SD hanya 2 sesi. Kemudian Proctornya 1 unit. Nah, ini minimal untuk pemilikan unit dalam setiap sekolah itu adalah 5. Ini saya berikan acuan yang minimal saja ya, 5 unit. Kemudian jumlah gelombangnya adalah 3
gelombang, ya, atau batch. Tapi dalam pelaksanaan ANBK sebenarnya nanti ada 4 gelombang, jadi selama 8 hari. Nah, di sini kalau saya bagi ini selama 6 hari ya, untuk yang kepemilikan 5 unit. Nah, nanti yang 15, nah ini, nanti seperti ini aturannya. Ya, bisa digunakan untuk misalnya di sekolah tersebut memiliki 15 unit klien, ya, jumlah peserta utamanya ada 30, bisa dilaksanakan selama 2 sesi ya, rekan-rekan ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi saya mengambil yang minimal saja, yang hanya pemilikannya minimal 5 unit. Kadang di SD, mungkin yang di pelosok, kemudian daerah-daerah itu kebanyakan kadang di sekolah itu ada 5 unit komputer yang digunakan ya. Oke. Nah, ini pembagiannya, jadi hari gelombang 1 itu selama 2 hari. Nah, ini yang pertama adalah 5 siswa, kemudian sesi kedua juga 5 siswa ya. Jadi seperti ini, sehingga per gelombang itu jumlah siswa dalam pelaksananya adalah 10 orang siswa. Kemudian di gelombang kedua juga sama 10 siswa. Ya, dan juga gelombang ketiga itu 10 siswa, sehingga totalnya dalam 3 gelombang ini adalah 30 siswa. Ya, dan nanti untuk di SMP, SMA dan SD untuk cadangan ini nanti diatur otomatis oleh pusat nanti ya, rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya kita lihat, nah ini ya. Jadi supaya memudahkan untuk penentuan sesi ini, rekan-rekan kita lihat aja nomor urut siswa dari 1 sampai 45. Nah, ini khusus untuk yang SMP dan SMA, yang satu ruang sekolah mandiri ya. Nah, kita lihat dari nomor urut 1 sampai 15, kita atur ada username. Nah, ini contoh saja rekan-rekan ya. Kemudian nama siswa, statusnya sampling, ID proktornya sama, gelombangnya sama. Nah, ini diatur sesi 1. Jadi nomor urut 1 sampai 15 sesi 1. Kemudian nomor urut 16 sampai 30 kita atur di sesi 2. Nah, begitu juga yang 31 sampai 45 kita atur di sesi 3. Oke, dan cadangan ini tidak perlu atur karena nanti ini sudah ada informasi bahwa peserta cadangan pada pelaksanaan gladi bersih dan utama akan diatur oleh sistem pada setiap server dan sesi. Sehingga satuan pendidikan tidak perlu melakukan pengaturan pada peserta cadangan. Mekanisme pergantian peserta akan diatur melalui laman ANBK. Ya, jadi kita hanya atur di peserta sampling atau peserta utama. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Ini yang SD ya. Yang 3 gelombang ini seperti ini. Misalnya nomor urut 1 sampai 5 kita atur di gelombang 1 sesi 1. Kemudian yang 6 sampai 10 itu ada di gelombang 1 sesi 2. Berikutnya nomor urut 11 sampai 15 kita atur di gelombang 2 sesi 1. Kemudian nomor urut 16 sampai 20 kita atur di sesi 2. Nah, berikutnya untuk yang nomor urut 21 sampai 25 kita atur di sesi 1 gelombang ketiga. Kemudian 26 sampai 30 kita atur di sesi 2 gelombang ketiga. Jadi ini pengaturannya tergantung jumlah kepemilikan komputer ya. Sekali lagi sebagai catatan, ini pengaturan untuk yang memiliki minimal 5 komputer klien di sekolahnya. Jadi kalau lebih dari itu 10 atau 15 silakan sesuaikan dengan cara seperti ini. Nah, ini nanti pengaturannya. Jadi kita atur di sini, kita memilih di web ANBK, kita atur di ID Proctor, kita gunakan ID Proctornya ya. Selanjutnya kita memilih gelombang dan harinya. Nah, ini kita sudah memilih ID Proctor dan ruang. Selanjutnya kita memilih di gelombang, kita pilih gelombangnya gelombang 1 atau gelombang 2. Berikutnya kita pilih harinya. Misalnya kalau di siswa yang pertama ini ID-nya sudah, gelombangnya gelombang 1 dan sesi 1 di hari pertama dan sesi 2 di hari sesi 1 di hari kedua ya. Jadi kita samakan saja ya rekan-rekan ya. Nah, jika sudah selesai nanti rekan-rekan tinggal menyimpannya di tahap yang ke-6, kemudian tinggal direkap menjadi bentuk Excel. Nah, nanti ini contohnya rekapannya. Nah, kalau sudah selesai ya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini pengaturan saya menggunakan 2 komputer Proctor ya di sekolah ya. Oke. Baik, itu saja, kita langsung menuju ke web ANBK. Nah, kita lihat langsung ke web ANBK. Nah, ini kita langsung masuk. Yang pertama sudah login ke web ANBK, kita langsung masuk ke menu asesmen nasional. Kita ngatur dulu yang namanya komputer Proctor. Nah, ini ya data komputer Proctor. Kemudian kita edit dulu. Kita tambahkan ya, mohon maaf, kita tambahkan. Ada tanda plus di sini, kita tambah. Ya, ini 15, kita tambahkan 15 ya, ini untuk SMP ya. Digunakan untuk satu ruang, kita anggap ini sebagai lab komputer. Oke, selanjutnya kita tinggal simpan. Nah, seperti ini ya. Karena maksimal satu komputer Proctor adalah 15 klien. Mohon diingat ya. Nah, sudah, kita
Oke. Nah, selanjutnya kita sudah fix mengatur data komputer proktor. Kita masuk ke pengaturan sesi. Nah, sudah. Oke, pengaturan sesi. Nah, ini kita lihat ini sampai pesertanya, kita lihat di bagian bawah ini 1 sampai 20. Jadi per halaman itu 20 siswa. Nah, ini sekitar 50 siswa. Ya. Nah, jika sudah, kita masuk ke sini. Jadi ini data di sesi, ya. Ada informasi ID, gelombang, kemudian sesi pada hari pertama dan kedua, dan sekolah asal. Oke. Nah, selanjutnya kita isi di ID. Nah, ini kita tambahkan ID. Nah, ini otomatis ya, karena hanya menggunakan satu komputer proktor. Nah, ya. Baik, kita tinggal klik saja karena cuma satu pilihannya ya. Nah, ini tidak perlu klik saja. Nah, selanjutnya gelombangnya kita pilih gelombang, misalnya gelombang 2 ya, misalnya ya. Nah, ini misal saja ya rekan-rekannya, gelombang 2. Jadi tanggalnya untuk SMP adalah tanggal 15 sampai dengan 16 September 2021. Nah, nanti ini pengaturannya tergantung dari rekan-rekan ya untuk gelombangnya ya. Silakan koordinasikan dengan sekolah. Jadi untuk SMP nanti ada 2 gelombang pada saat pelaksanaan utama untuk ANBK. Oke, saya pilihkan gelombang dulu. Baik, selanjutnya sesinya kita lihat dari yang pertama kita sudah tadi membuat apa namanya. Nah, pengaturan ya 1 sampai 15 itu adalah di sesi 1. Nah, kita atur. Ini 1. Nah, sampai 15 ya. Kita gunakan tanda arah pada keyboard biar lebih mudah. Kalau ini mouse kita bisa klik satu-satu. Tapi saya lebih mudah menggunakan keyboard ya. 1, kita ambil ke bawah lagi arahnya sampai dengan 15. Nah, ini. Oke, begitu juga ini ya. Hari kedua juga sesi 1. Nah, ini yang peserta nomor urut 1 sampai 15. Oke. Nah, berikutnya, nah untuk yang nomor 16 sampai dengan 30 itu adalah sesi 2. Jadi kita atur ya. Ini berarti sesi 2. Oke, 2. Nah, jika sudah seperti ini, ingat jangan langsung pindah ke halaman berikutnya, kita tinggal simpan dulu. Kita simpan. Oke, jika sudah disimpan, kita baru lanjut ke halaman kedua. Nah, jika tidak disimpan, nanti hilang ya rekan-rekannya. Nah, ini juga sama, kita tinggal klik saja. Oke. Nah, kemudian gelombangnya ini gelombang 2. Baik, kita pilih dulu gelombangnya. Nah, nanti untuk pengaturan sesinya ini yang dari 16 sampai 30 adalah sesi 2 ya. Nah, nanti untuk yang rekan-rekan yang mempunyai sampai lebih dari atau menggunakan 3 ruang, 2 ruang, nah silakan diatur ya. Jadi kalau 2 ruang berarti 2 komputer proktor dan minimal itu untuk maksimal 30 klien ya. Karena per ruang 15. Nah, ini kita jadikan sesi 2. Nah, ini sampai dengan di nomor urut 30. Oke, ini juga sesi 2 di hari pertama dan kedua. Nah, berikutnya yang dari nomor 31 sampai dengan 45 itu adalah sesi 3. Nah, ini kita tambahan 3 ya. Oke. Oke, baik. Nah, jika sudah, kita tinggal simpan lagi. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, ini ya 3 halaman ya. Nah, ini juga sama sampai dengan 45. Nah, ini yang 46 tidak bisa diklik rekan-rekan karena sudah diatur otomatis nanti ya oleh sistemnya ya. Nah, ini gelombangnya juga gelombang 2. Oke. Nah, ini juga sesinya sesi 3 hari pertama dan kedua. Oke, baik, sudah selesai, kita tinggal simpan. Nah, jika sudah, rekan-rekan tinggal rekap. Nah, ini ya pilihannya ya. Kita rekap ya, atau lihat rekap, bisa di-download dalam bentuk Excel ataukah kita bisa lihat rekap ya. Nah, saya lihat rekap saja ya. Nah, perekapannya seperti ini rekan-rekan sudah ada ya. Jadi nama ruangnya itu adalah di lab komputer, kode servernya sudah ada di proktornya. Nah, kemudian ini sesi 1 15 siswa, sesi 2 juga 15 siswa. Kemudian
sesi 3 15 dan gelombangnya adalah gelombang 2. Nah, nanti di Excel juga nanti muncul seperti ini ya. Nanti ada langsung nama siswa dan apa namanya? Ruangannya di mana, sesinya berapa, seperti itu. Oke, nanti tinggal cetak. Nah, kalau di Excel kita rekap di sini. Kita tinggal download Excel. Nah, kita tunggu ya prosesnya. Oke. Nah, sekarang coba saya munculkan dulu untuk rekapannya. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi ada data username. Nah, ini ya, siswa dari 1 sampai dengan 45. Nah, ini sudah ada gelombang kedua, sesinya sesi 1, kemudian dari 16 sampai 30 sesi 2, dan setelah itu sisanya dari 31 sampai 45 adalah sesi 3. Nah, oke, berarti sudah fix ya. Oke, jika rekan-rekan sudah selesai melakukan pengaturan sesi, kemudian merekapnya, ya, selanjutnya kita masuk ke menu cek kelengkapan data di menu asesmen nasional, submenu kelengkapan data ya. Oke, nah di kelengkapan data ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah datanya sudah lengkap. Ya, jangan sampai nanti ada yang belum lengkap. Nah, sebagai indikatornya, jika di statusnya ini sudah centang hijau seperti ini, berarti data dari siswa tersebut untuk pembagian sesi dan lain-lainnya itu sudah lengkap. Ya, oke. Nah, jika ada yang masih ada tanda merah, berarti atau silang merah, ya itu berarti data dari pembagian sesi itu belum lengkap seperti. Jadi harus dilengkapi, nanti ada keterangan. Sebagai contoh saya atur misalnya siswa nomor 1 ini, datanya ini sesinya saya hapus misalnya ya. Oke. Nah, seperti ini saya simpan. Nah, nanti kita lihat di pengaturan di cek kelengkapan data. Nah, nanti akan berwarna merah seperti ini. Jadi ini kita harus atur ya rekan-rekan ya. Nanti supaya berwarna hijau. Jadi sudah informasi bahwa gelombang sesi ke-1 kemudian sesi ke hari kedua ini belum diatur ya. Jadi ada 3 gelombang, sesi hari pertama dan kedua belum diatur. Jadi kita kembali lagi ke pengaturan sesi. Nah, kemudian di sini kita atur gelombangnya, ini adalah gelombang 2, kemudian ini sesinya adalah sesi 1, hari kedua juga sesi 1. Kita simpan. Nah, nanti kita cek lagi kelengkapan data. Oke, sekarang sudah hijau ya. Jadi pastikan sampai dengan halaman ketiga atau 50 siswa ini datanya sudah lengkap dengan status checklist berwarna hijau seperti ini. Oke, nah demikian video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat mencoba. Semoga informasi ini berguna bagi seluruh proktor di Indonesia. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini. Dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan selalu mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, selalu standby di channel ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.